Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, terutama bagi saya sendiri. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada saya kesempatan dan kesehatan untuk memberikan sedikit ilmu kepada kalian yang telah menonton video saya pada kali ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata muqaddimah. Langsung saja, saya Ashifa Khairunisa dengan NIM 2214020048 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B, yaitu dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan video saya pada kali ini yaitu membahas hadis tentang etika berdiaman. Hadis yang ke-13 ini menjelaskan hadis tentang etika berdiaman, yaitu yang pertama hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad wa Malik. Yang kedua yaitu terjemahan hadis. Hadis ini disampaikan oleh Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhai darinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, tidaklah halal bagi seorang muslim berdiaman selama 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu dan yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling. Dan sebaiknya adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Malik. Baik, yang ketiga yaitu terjemahan hadis dari perkatanya. Hadithu Abi Sa'id al-Khudri. Hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, la yahillu li muslimin, tidaklah halal bagi seorang muslim ayyahjura, tidak bertegur sapa selama 3 hari atau 3 malam.
La yahillu li muslimin, tidaklah halal bagi seorang muslim ayyahjura, tidak bertegur sapa, fauqa thalathi layalin, akhahu, seorang muslim, fauqa thalathi layalin, di atas 3 hari atau 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, maka yang ini berpaling dan yang itu berpaling, atau dan yang ini berpaling. Wa khairuhuma, dan sebaiknya adalah alladzi yabda'u bisalam, yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Baiklah, yang keempat yaitu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seseorang muslim dengan muslim yang lainnya berakhlak, berperilaku, khususnya ketika terjadi permasalahan di antara seseorang dengan muslim lainnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja bersalah dengan muslim lainnya atau tidak tertutup kemungkinan, tetapi Rasulullah SAW membatasi masa memusuhi, tidak mau bertemu, tidak mau bertegur sapa, hanya dalam waktu tertentu. Boleh saja seminggu atau tidak terhingga. Bisa saja belum mau menegur, belum mau menyapa, belum mau bertemu, tetapi itu sangat terbatas. Dalam hadis ini dijelaskan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidaklah halal atau haram bagi seorang muslim yang jauh dari muslim lainnya, tidak bertegur sapa, maksimal tidak bertegur sapa, tidak bertemu, dan lain sebagainya di atas 3 hari 3 malam. Jadi 3 malam di sini maksudnya adalah 3 hari 3 malam. Disebutkan 3 malam di sini maksudnya adalah 3 hari 3 malam. Jadi hanya itu waktu maksimalnya dalam tidak bertegur sapa itu. Mereka boleh saling berdiaman ketika wayaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu berpaling, yang ini kemudian yang lain mengelak, saling mengelak. Masa seperti itu hanya sampai 3 hari 3 malam saja. Keduanya bisa saling meredamkan, artinya saling introspeksi, saling mengkaji ulang masalah dia dengan sianu, apa jalan keluarnya. Setelah itu dia menjadi berdosa. La yahillu, tidak halal, berarti sudah dosa jadinya kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya yaitu mereka yang tidak bertegur sapa atau yang berselisih itu adalah alladzi yabda'u bisalam, yang memulai atau lebih dahulu yang mengucapkan salam. Bagaimana kalau tidak sampai 3 hari? Itu lebih baik lagi. Kita hanya sebentar berdiam-diaman,
kemudian langsung baikan, itu lebih baik lagi. Dan yang terbaik dari mereka yang berselisih itu bukan dua orang, dua kelompok dan lain sebagainya. Itu yang terlebih dahulu mendatangi, memulai untuk meminta maaf, mengucapkan salam, atau kita lupakan masalah di antara kita yang terbaik itu, yang memulai duluan. Jadi hadis ini menegaskan tentang bagaimana etikanya, akhlaknya, caranya, metodenya seseorang muslim menghadapi keadaan di mana dia bermasalah dengan orang muslim lainnya. Baik yang kelima yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Kaitan hadis dengan pendidikan itu yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang materi pendidikan. Yaitu dalam hadis ini disebutkan tentang materi pendidikan akhlak. Hadis ini mengajarkan bagaimana akhlak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi, bagaimana seorang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi, hadis ini mengajarkan tentang metode menghadapi persoalan. Kalau didikan dimasukkan ke dalam konteks pendidikan ini menjadi bahan ajar bahwasanya seseorang harus mematuhi ketentuan-ketentuan jika dia menghadapi kondisi yang seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan, di mana hadis ini membicarakan tentang prinsip-prinsip sebuah pendidikan. Itu pada prinsip-prinsip sebuah pendidikan pada hadis ini ada 3 prinsip yang dijelaskan oleh hadis ini ketika seseorang tidak bertegur sapa selama 3 hari 3 malam tersebut. Yaitu yang pertama, hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan itu mesti sesuatu yang manusiawi, yang apa adanya, yang sesuai keadaan atau konteks manusia. Pendidikan tidak boleh lepas dari keadaan manusia. Yang kita maksud dari keadaan manusia di sini adalah bahwa dalam kehidupan ini kita mengalami pasang surut hubungan satu sama lain. Kadang baik, kadang bermasalah. Jadi pendidikan akhlak yang diajarkan oleh hadis ini yaitu tidak boleh menafikan itu. Jadi seorang muslim digambarkan bahwasanya dia tidak boleh sampai pada keadaan yang tidak bermasalah dengan siapapun. Keadaan hubungan baik ada aturannya. Keadaan ketika hubungan tidak baik ada juga aturannya. Jadi diajarkan, dituntut untuk 2 keadaan itu. Jadi tidak hanya pendidikan untuk satu keadaan, tetapi untuk 2 keadaan. Pendidikan itu mesti membumi berdasarkan masalah manusiawi. Pendidikan seperti inilah yang bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, prinsipnya yaitu prinsip yang diajarkan di sini adalah bahwa pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses sendiri. Dia diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk memperbaiki keadaannya. Jadi seorang guru tidak boleh sesukanya saja menetapkan target dan akan mesti dicapai. Memang tidak berteguran itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi untuk sampai di situ ada prosesnya, yaitu disebutkan dalam hadis ini diberikan waktu 3 hari. Jadi boleh berproses ke arah kebaikan
itu selama 3 hari. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, prinsip yang diajarkan dalam hadis ini adalah sebaik-baik orang yang mendapatkan manfaat dari pendidikan itu adalah mereka yang sesegera mungkin berubah jadi memang tadi disebutkan yaitu punya waktu 3 hari. Tetapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Jadi pendidikan itu bukanlah sesuatu yang mesti ditunda-tunda. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Sebaik-baik dari keduanya adalah yang paling dahulu yang memulai mengadukan perbaikan dengan mengucapkan salam. Jadi prinsip yang diajarkan di sini kalau bisa berubah ke arah kebaikan lebih cepat, itu lebih bagus dilakukan daripada menunda-nunda. Jadi jangan misalnya menunggu sampai waktunya habis, itu akan menyulitkan dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin inilah materi yang bisa saya sampaikan pada hadis yang ke-13 ini, yaitu etika berdiaman. Baiklah, kalau ada saya kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.